Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Mana semuanya? Wa iza wa'aztahu fala ta'izhu wa anta masrurun bi ittila'ika ala naqsihi fayanzuru ilaika bi'aini ta'zimi wa tanzuru ilaihi bil istisghar. Wa iza, dan apabila wa'aztahu, menasihati engkau akan seseorang, fala ta'izhu, maka janganlah engkau menasihati dia, wa anta masrurun bi ittila'i ala naqsika, sedangkan engkau suka, gembira karena engkau mengetahui kekurangannya. Janganlah engkau menasihati seseorang yang seseorang ini kurang, seseorang ini salah, seseorang ini aib. Engkau menasihatinya dengan bersukaria, dengan gembira, tapi gembiranya karena engkau tahu kesalahannya. Gembiranya engkau karena engkau mengetahui kekurangannya. Jangan kayak itu. Karena akibatnya fayanzuru ilaika bi'ainit ta'zim. Fayanzuru ilaika, maka dia memandang kepadamu bi'aini ta'zim, dengan pandangan membesarkan, memuliakan, wa tanzuru ilaihi bil isghari, sedangkan engkau memandang kepadanya kecil, hina. Nah, ketika itu terjadi di dalam dirimu yang disebut dengan kibir, sombong. Ketika itu terjadi dalam dirimu, boleh jadi membanggakan dirimu, kemudian menganggap kecil orang lain. Ini namanya dirimu lebih jilik daripada orang yang engkau anggap kecil tersebut. Nah, walakin, tetapi uqsud takhlisahu minal ismi, niatkan, kasat dalam menasihati itu menyelamatkan dia dari dosa, bukan untuk mempermalukan dia, bukan untuk menghinakan dia, bukan untuk meremehkan dia, tetapi niatnya supaya ia selamat dari kesalahan itu. Wa anta hazinun, dan sedangkan engkau merasa sedih, kama tahzanu ala nafsika, sebagaimana engkau sedih atas dirimu, iza dakhalaka naqsun, apabila masuk kepadamu kekurangan. Ini kamu melihat kawan, taruhlah berbuat aib, orang lain kadang tahunya, bahwa si fulan ini berbuat aib, nasihati dia. Tapi tujuanmu menasihati bukan engkau suka karena ikam nang tauhan, ikam na rahasiamu di tanganku. Nah,
kartu asmu ada di tanganku. Menikam ku buka ini malu kau saanwan. Wah, ini ngarannya kita suka menasihati, tapi hati kita suka, senang mengetahui keaiban dia. Orang tadi benar dia akan ta'zim, akan menghormati kita. Kenapa? Karena kuncinya di tanganmu. Sedangkan engkau dinaik memandanginya, bina itu aja, padahal gini aib jua. Hanya kata, jangan kayak itu, jangan kayak itu. Tetapi nasihati dia. Wal sini wal. Lah, aku terus terang aja. Perbuatanmu yang aib itu aku tahu. Walaupun orang lain kadang tahunya. Aku sedih. Karena apa? Karena seandainya ini menimpa diriku, aku pun akan sedih. Maka jangan kau kerjakan lagi perbuatan ini. Ya, mainlah kadang kita sedih juga. Aku hanya ingin melihatmu baik. Aku ingin engkau tidak berbuat ini lagi. Cukup hatiku senang. Dan aku tidak akan memberitahu kepada orang lain keaiban ini. Nasihatlah, nasihat bagus. Itulah caranya. Wayam bagi ayyakuna tarkuhu lizalikan naqsi bi ghairi wa'zika ahabba ilaika min tarkihi bi wa'zika. Pulang. Ini ilmu hati orang tasawuf ke ini solah. Wayam bagi dan sepantasnya ayyakuna tarkuhu adalah ia meninggalkan yang buruk itu lizalikan naqsi, karena itu kekurangan, karena itu aib. Bi ghairi wa'zika, bukan karena nasihatmu. Sebaiknya dia meninggalkan hal yang buruk itu bukan karena nasihatmu. Itu ahabba ilaika, lebih engkau sukai min tarkihi, daripada dia meninggalkan biwa'zika, dengan sebab nasihatmu. Bah, napa yuk? Mudahan inya berubah baik bukan karena nasihatku. Tetapi karena inya menyadari sendiri bahwa itu jelek, bahwa itu aib. Ini lebih bagus. Kenapa, Dek? Karena gini, orang bisa saja meninggalkan sesuatu yang aib, meninggalkan sesuatu yang buruk, meninggalkan maksiat karena takutan. Ya kada? Karena takutan lawan si anang mengetahui tadi. Ini ngarannya dia meninggalkan bukan karena Allah. Ini ngarannya dia meninggalkan itu bukan karena kesadaran dirinya, tapi karena takut aibnya dibuka oleh orang yang tahu tadi. Maka ini kadang menghasilkan sesuatu yang baik.
Kenapa dia? Jawabannya, maka lillahi tamma wa maka li ghairillahi, maka lillahi yatimmu wa maka li ghairillahi yanhadimu. Itu kaidahnya dia. Maka lillah yatimmu. Apapun yang karena Allah, dia akan sempurna. Kamu mengaji karena Allah Ta'ala, bagus, menuntung, sempurna. Ampih meninggalkan nang kada bagus, tapi karena Allah, bukan karena takutan. Ini akan sempurna, akan terus menerus. Kenapa? Karena inya menyadari sendiri. Wa makana li ghairillahi yanhadimu. Apa nang kada karena Allah akan binasa, akan hancur. Kamu mengaji kada karena Allah Ta'ala, kada mau tuntung, kada mau sempurna. Nah sekarang meninggalkan maksiat, meninggalkan keburukan, meninggalkan kesalahan kada karena Allah, tapi karena takutan lawan guru kadada bebulik lagi itu. Bebulik lagi itu. Kenapa? Karena dia meninggalkan itu bukan karena Allah. Ini dina. Nah kemudian kalau dia meninggalkan maksiat itu karena nasihat kita, sadarnya baguslah, bagus. Tapi lebih bagus lagi, inya sadar meninggalkan nang buruk, meninggalkan yang salah, meninggalkan kemaksiatan karena Allah, kesadaran dirinya, bukan karena nasihat kita. Kalau karena nasihat kita, alhamdulillah inya baik, tapi kita berbahaya. Kitanya pulang di nenang berbahaya. Nampak? Kini nyambat tuh aku semalam tuh jar nama madahi on. Caranya aku jar nama madahi kada kayak itu kada jarahan. Ya kalau padahal ingatakan ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai orang yang merubah keadaan, siapa Allah? Rubahlah keadaan kami kepada keadaan yang lebih bagus. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai orang yang membolak-balikkan hati manusia, siapa? Allah. Tetapkanlah hati kami dalam taat dan agamamu. Ayat Quran, yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Allah Ta'ala nang memberi petunjuk lawan orang yang dia kehendaki. Allah Ta'ala menyesatkan orang yang ia kehendaki sesat. Berarti nang merubah keadaan inya bukan kita, tapi Allah. Nang memantapkan hatinya untuk meninggalkan keburukan, kemaksiatan dan kesalahan, Allah, bukan kita. Nang memberi petunjuk dia kepada jalan yang lurus dan benar, Allah, bukan kita.
Kenapa kita mengaku-akui? Jaka kada aku jar, kada baik kada itu jar, angkohnya Pak. Ya kada? Ya kada? Nah menghindari itu benar. Lebih bagus orang baik bukan karena nasihat. Kalau memang karena nasihat kita jua, kita sadar. Bah guru ajar, jakanya kedepian semalam memadahi ulun celaka. Oh iya kah ja guru. Alhamdulillah bukan aku nang menyelamatkanmu, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepadamu. Allah yang merubah keadaan. Kada disauhan ya kalau ikam hanya sadar bahwa aku berarti bagi dirimu. Itu ngarannya kibir, itu ngarannya sombong. Hati-hatilah nang ketujuh benasihat nih itu tuh. Yang ketujuh itu tuh dia tuh aku aja jeung madah itu jar. Nah semalam tuh bagus aku jeung madah itu jar. Nang itu tuh jar baik aku jeung madah jar. Oh maai sombongnya mengakui berataan. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Allah nang memberi petunjuk lawan orang nang ia kehendaki. Allah nang menyesatkan orang nang ia sendaki sesat. Siapa Allah Ta'ala nang memberi petunjuk. Jakanya Allah Ta'ala kada memberi petunjuk, kada cuman kebetulan Muhammad tay. Ketika kita nasihati, petunjuk Allah datang. Paham Den? Ketika kita nasihati, Allah merubah hatinya. Ketika kita nasihati, Allah memberi kesadaran lawan inya, lalu inya tinggalkan. Mun inya bepadah lawan kita, alhamdulillah guru ay karena nasihat pian ulun jadi kini. Kada jadi masalah, cuman kitanya aja jangan menjadi angkoh, jangan menjadi sombong. Sadar itu Allah yang merubah. Paham? Di dina Imam Ghazali itu gitu. Hadza kalamul Ghazali. Ini pembicaraan Imam Ghazali. Halus kada deh? Halus ini. Ini ke Imam Ghazali. Makanya mun orang memahami Imam Ghazali, ya Allah. Dasarnya ini hendak menyelamatkan deh. Menyelamatkan cara selamat nangki ini. Bila kada jalan ke ini banai kita ini jangan jadi lilin nih, jadi lilin. Napa lilin menerangi orang lain tapi dirinya luluh. Dirinya luluh. Muhammad jangan kamu jadi lilin, jangan. Jadi nampak lampu neon. Orang lain terang, dirinya tidak terbakar. Dirinya terang juga. Jangan jadi lilin. Orang lain terang, orang lain baik, tapi ternyata dirinya luluh sendiri. Inilah banai dulu nang maulah Imam Ghazali. Nah, hati kacau. Bukan kacau nang gaya kita kada. Bahasa kita hama qalbi. Hati ini bingung. Hama qalbi ya qalbi indama zukiran nabi an-nabil mukhtar. Hati kita nih amat bingung ketika diceritakan Rasulullah. Itu orang rindu kayak itu nih bingung. Ada Imam Ghazali nih benar sudah alim besar,
jadi guru besar, tapi Sidin bingung. Yataraddadu fi qalbihi. Aku ini ujar Sidin selamatkah kadakkah? Gitu dine. Koreksi Sidin. Itu Sidin, aku mengajar ikhlaslah. Aku mengarang kitab ikhlaslah. Gitu Muhammad Imam Ghazali koreksi Sidin. Oh ternyata ujar Sidin, aku kada ikhlas lagi. Bahasa orang ini masih ada terbetik di dalam nafsu nang terdalam, ingin dikenal orang, ingin dipuji orang, ingin diperhati orang. Bahasa orang sekarang ingin dikenal orang. Kita ini kadang-kadang dinai baik tapi hendak diketahui orang. Nah, kita ini baik. Itu kada bagus ya. Kita ini beribadah tapi kadang-kadang kita ini di hati Muhammad hendak diketahui orang. Hak ibadah kita itu baiklah kada. Kenapa? Kita ingin populer, kita ingin viral bahwa kita ini baik. Oh ternyata kita ingin dinilai orang. Ingin dinilai orang bahwa kita ini baik, kita ini pemurah, kita ini dermawan, kita ini alim, kita ini paibadah. Wah, jadi Imam Ghazali gini caranya, aku kan udah selamat nih. Benar orang lain dapat manfaat, benar. Benar. Aku jin gaya apa? Pacang aku jadi lilin, orang lain tarang, aku luluh. Kata sini aku celaka ini. Itulah ini Imam Ghazali meninggalkan tadris, meninggalkan nizamiyah. Tinggalkan Sidin, caranya ini tinggalkan pesantren, tinggalkan. Mengajar, ampe. Ceramah, ampe. Nampak, aku ingin menyelamatkan diri, kata Imam Al-Ghazali. Caranya, selamatkan hatimu dari perbuatan dari sifat nang kada bagus. Bersihkan hatimu daripada kesyirikan. Ikhlaskan hatimu karena Allah. Ayo, Imam Ghazali ini sudah jadi guru besar di Kemhipat, sudah. Coba aja kini kamu ada duit selain nukar kitab ngarannya Al-Munqizu Minad Dhalali, karangan Imam Al-Ghazali. Nang kaya apa Imam Al-Ghazali menceritakan perjalanan hidup Sidin. Sampai Sidin dinai nanggai itu meninggalkan ma'ajar dan sebagainya, nampak bakhalwat berangkat dinai ke Palestina, di Baitul Maqdis beribadah aja Muhammad 2 tahun. Begitu ke Makkah dinai di Mizab, di bawah pancuran emas, di Hijr Ismail beribadah aja lawan Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun? Sebagian riwayat mengatakan 7 tahun. Panas berhujan. Nih bersih hati lewat zikrullah. Akhirnya apa? Akhirnya Allah bersihkan hati beliau. Allah selamatkan beliau daripada hawa nafsu, kasyaf. Habis itulah Sidin mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ilmunya laduni. Sidin ambil kesimpulan, mengatakan ini kesimpulan. Ujar Sidin, tidak ada caranya untuk selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali masuk dalam dunia sufi, masuk dalam dunia qalbu, masuk dalam dunia malaikat, masuk dalam dunia roh.
Kenapa? Karena hanya qalbun salim, hanya hati yang selamatlah, hanya hati jiwa yang bersihlah yang selamat dari dunia sampai ke akhirat. Itu kesimpulannya. Uji sini itu aja lah, ada dalilnya. Makanya Imam Ghazali mana, habiskanlah umurmu di dalam mempelajari urusan hati, membersihkan hati, urusan roh, urusan jiwa dan sebagainya. Nih Imam Ghazali halus kan supaya selamat ke ini sih, ya selamat. Habis. Kemudian qultu qad zakarna annahu yajibu alaina alaihi iza aradu alai khatirun bisu'i zanni ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.